Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji. Itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing, jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami bersama PAN-RB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya, perubahan yang tertuang dalam Permen PAN-RB maupun Juknis Permendikbud itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan. Jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah, kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1 sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede. Untuk yang kemarin dibatalkan, itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan
mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri, tapi berdasarkan ini pendapat pribadi, kemungkinan mereka memang mendapatkan pekerjaan yang lain, atau ada kemungkinan mereka ada yang tidak mau ditempatkan di daerah lain. Itu sudah ada masuk yang masuk alasan yang satu adalah itu. Sehingga untuk tidak ditempatkan di daerah lain, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian untuk tenaga perpustakaan dan tendik lainnya itu mungkin nanti Pak Deputi yang bisa menjawab terkait dengan apakah dimungkinkan untuk tenaga perpustakaan dan lainnya untuk bisa dibuka di seleksi ASN P3K berikutnya. Kemudian untuk Prof. Zainuddin, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kemudian satu lagi untuk mengklarifikasi untuk Kang Didi, bahwa sampai sejauh ini di data kami tidak ada guru yang ditempatkan di luar provinsi. Jadi semua masih dalam provinsi. Tapi untuk guru SMA, SMK, dan SLB, memang dia dimungkinkan untuk berpindah kabupaten. Karena kewenangan untuk SMA, SMK, dan SLB adalah satu provinsi. Tapi kalau untuk ditempatkan di luar provinsi, memang tidak ada. Jika memang ada, mohon kiranya datanya itu bisa kami terima, sehingga kami bisa cek. Terima kasih Pak Menteri, mungkin itu tambahan informasi dari saya. Benar, masih ada satu tadi tentang itu Bu, yang banyak lulus Provinsi Indonesia Timur itu loh, kenapa tidak dengan negara lain, dan kenapa bisa, apakah standar pertanyaannya tidak sama atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau untuk daerah timur memang kenapa ada formasi yang banyak yang tidak terisi? Yang pertama memang guru non ASN-nya sedikit yang ada di sana. Sehingga ketika kita buka untuk P1 sudah terakomodir, P2, P3 sedikit. Sehingga kita buka untuk pelamar umum. Pelamar umum itu dites melalui tes. Dan kami memberikan afirmasi 100% bagi mereka yang punya sertifikat pendidik. Dan ketika mereka masuk melalui jalur ujian itulah memang tidak terisi. Tapi pada prinsipnya memang karena tidak tersedia guru di sana. Dan sistem kita tidak memungkinkan untuk memindah daerah dari provinsi lain yang kelebihan guru ke provinsi yang daerahnya kekurangan guru. Jadi memang dibatasi ruang lingkupnya satu provinsi, sehingga tidak ada, jika dimungkinkan untuk pindah dan mengundang kesediaan bagi guru-guru itu untuk mengisi daerah lain, itu masih dimungkinkan, karena memang di provinsi lain kelebihan, di sana kekurangan. Begitu Pak Adi, terima kasih.